Berbuka adalah salah satu kebahagiaan dari orang yang berpuasa. Satu lainnya adalah bahagia saat menghadap pada Al-Khaliq. Banyak orang memenuhi berbuka dengan cara masing-masing tentunya. Terkait dengan masalah kantong pribadi. Kali ini kita akan buka di makan recehan. Makan recehan dalam makna makan yang murah. Tentu saja ada juga yang memilih makan di kelas elit ataupun makan yang bergengsi. Yang pasti kekuatan ataupun isi kantong harus dipertimbangkan jika kita akan makan di luar atau makan di restoran, warung atau warteg. Salah satu warung yang terdekat dari kami adalah warung recehan ini. Ini menyediakan berbagai menu tentunya, tetapi kami pilih menu yang biasa saja, nasi putih dengan tempura, udang, dan telur goreng. Itu satu paket. Bagaimanakah paket itu tersaji? Berikut laporannya secara lengkap. Kita pesan dari menu, buku menu, dan kita juga bisa melihat cara mereka masak dan ternyata cepat pula mereka menyajikan. Inilah menu tempura atau udang dengan telur. Ternyata ada juga sayurannya. Ini harganya adalah 21.000. Jadi sekali lagi, satu menu ini harganya adalah 21.000. Menurut Anda, dengan menu seperti ini 21.000 mahal, biasa atau wajar, ataukah murah? 21.000 mendapatkan nasi putih satu mangkok, tempura satu porsi, dan juga telur ceplok dan semacam sayuran. Itulah harga dari satu porsi ini, 21.000. Nah, kita bisa menikmatinya bersama keluarga atau mungkin ketika pas sedang dalam perjalanan, mungkin kita harus berbuka sendiri. Dan ini berbuka sendiri di warung recehan ini tentu saja tidak sendiri banget, karena banyak dari pengunjung lain yang juga menikmati berbuka di warung semacam ini. Selain warung-warung semacam ini, juga di Jogja tersebar berbagai angkringan. Angkringan di Jogja biasanya juga menyediakan nasi kucing teri, dan nasi kucing biasanya adalah orak tempe. Dengan lauk yang biasanya juga adalah ada berbagai sate-satean, sate telur puyuh, sate usus, sate keong, dan sate kulit, serta sate-sate lainnya. Di samping itu juga ada berbagai gorengan, gorengan tempe, gorengan bakwan, gorengan tahu, dan gorengan-gorengan lainnya. Minuman juga bervariasi, ada minuman teh nasgitel, es teh, kopi pahit, kopi manis, susu, dan sebagainya. Meskipun kita di angkringan pun harus kita sesuaikan dengan tingkat atau dengan isi kantong kita, dengan kemampuan kantong kita. Karena kadang-kadang di angkringan pun ternyata harganya tidak seperti yang kita bayangkan. Nasi kucing satu bungkus dengan standar
untuk kucing dengan jumlah yang sedikit tentunya bisa dijual dengan 5 atau 4 atau 5.000. Sehingga kalau kita akan nambah dengan berbagai gorengan dan berbagai minuman, bisa-bisa habis 25-35.000. Ada juga warung-warung warmindo. Warung-warung warmindo biasanya adalah pedagangnya adalah dari Kuningan, Jawa Barat. Di warmindo kita juga bisa memesan berbagai makanan seperti magelangan, nasi goreng, nasi sayur, nasi rames, nasi lain-lainnya, termasuk juga mie goreng dan mie rebus. Selain di warmindo, tentu saja banyak lagi warung-warung lain yang berupa warung-warung rakyat, termasuk warung-warung makanan atau warung makan Jogja. Di warung makan Jogja tentu saja tidak melulu gudeg, tapi juga banyak macamnya. Seperti ini misalnya di sini di warung Pak Panut, di warung Pak Panut atau Mbah Sare itu biasanya menyediakan berbagai masakan. Ada sop, ada sayur gori, ada oseng kacang, ada telur dadar, ada ikan goreng, dan ada gorengan-gorengan lainnya. Jika di warung Bu Sare, Mbah Sare kami manggilnya, itu gorengan dipatok harganya Rp500 satu, yang masih murah ya. Juga makanan-makannya sangat murah. Itu adalah salah satu warung favorit bagi urban Jogja di daerah Jalan Kaliurang. Warung Bu Sare atau Mbah Sare, Pak Panut tentu saja menyediakan minuman-minuman yang juga bervariasi. Ada kopi, ada teh, es teh, ada pula jeruk dan es jeruk. Pendek kata, kita sangat fleksibel, bisa memilih untuk berbuka atau sahur di Yogyakarta ini. Namun sayang saudara sekalian, untuk sahur hanya warung-warung tertentu yang buka. Salah satunya adalah warungnya Pak Bu Sare. Ketika saya tanyakan, meskipun warung Bu Sare atau yang jaga waktu itu Pak Panut sepi, tapi alasan Pak Panut adalah kasihan kalau ada yang mau sahur, jadi biar saja kita buka walaupun tidak begitu laku atau sepi ya, bukan tidak laku tapi sepi. Itu tentu saja satu tekad yang bagus atau tekad yang luar biasa melayani pelanggan yang tentu saja membutuhkan untuk sahur oleh warung Pak Panut atau warung Bu Sare. Oleh karena itu di warung Bu Sare juga makanan-makannya sangat murah dan juga bervariasi. Hanya sayang di Bu Sare ini makanannya atau masakannya cenderung pedas, sehingga saya kurang pas dengan yang pedas itu. Sebab kalau sahur dengan pedas atau buka dengan pedas, pada saat puasa mengalami gangguan ya, terutama adalah perut yang sangat-sangat melilit dan air ludah yang berlimpah. Itulah beberapa hal catatan dari warung-warung atau cara-cara kuliner di Yogyakarta di waktu puasa ini. Sekali lagi tinggal pilih sesuai dengan kekuatan kantong-kantong kita. Jika ingin lebih irit, tentu saja kita masak sendiri. Dan saya biasanya masak sendiri juga yang praktis. Misalnya adalah membuat atau sahur dengan pizza teflon. Dengan pizza teflon kita hanya membutuhkan
bahan-bahan yang sederhana, dan masaknya pun ketika sudah ditaruh di teflon tinggal menunggu sampai matang. Itulah cara kita atau siasat kita untuk mensiasati berbuka dan sahur di berpuasa di daerah Yogyakarta. Jika Anda di Jalan Malioboro, kadang ketika malam justru ada sekelompok anak muda ataupun organisasi-organisasi yang membagi sahur di sana. Saya pengalaman beberapa kali mendapatkan sahur saat berada di Malioboro malam-malam bulan puasa. Demikianlah repot tentang kuliner Ramadan.